Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau sedikit bercerita tentang pengalaman aku pertama kena amandel di umur 31 tahun. Sebelumnya aku nggak pernah ada keluhan apapun, jadi paling kalau misalkan itu batuk, pilek biasa. Terus suatu hari aku memang minum es di siang hari dan malamnya aku ngerasa sakit tenggorokan kayak biasa, tapi lama-lama sakitnya tuh benar-benar sakit banget dan bukan kayak radang tenggorokan biasa. Jadi aku udah ngerasain dimana aku ngerasa sakit saat menelan, terus sakit itu di tenggorokan sebelah sini dan itu terasa banget ke telinga. Terus aku masih berpikir positif kalau kayaknya aku bakalan redang tenggorokan, tapi ternyata itu udah aku antisipasi dengan coba minum paracetamol terus istirahat yang cukup, dan ternyata itu masih berlanjut sakit itu, dan puncaknya aku nggak bisa untuk nguap. Jadi kayak mau nguap tuh bener-bener ya ampun berasa sakit banget, dan itu tuh mengganggu, di posisi mengganggu, makan susah, terus mau nguap juga susah gitu. Jadi benar-benar kayak bikin mood naik turun. Terus habis itu hari ketiga aku ngerasa aku banyak mengeluarkan keringat dingin dan kayak ada yang gak beres, jadi akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter THT. Setelah ke THT akhirnya benar aja ternyata ada amandel di sebelah kiri, dan rata-rata memang kalau yang amandel itu biasanya demam tinggi, tapi untuk case aku hanya keringat dingin dan merasakan sakit saat menelan. Dan setelah itu aku memang dikasih diresepkan obatnya itu antibiotik. Aku akan tunjukin obatnya. Jadi aku dikasih antibiotik ini, terus sama satu lagi yaitu Sisteno. Tapi tetap aku saranin kalian harus cek ke dokter THT sebelum ada komplikasi-komplikasi lain dari amandel ini. Setelah ke dokter THT itu kan masing-masing orang beda-beda ya, mungkin ada yang punya alergi obat ini, obat itu gitu. Jadi harus tetap pertolongan pertama itu langsung ke dokter THT, karena kalian nanti dikasih obat antibiotik yang sesuai untuk menyembuhkan amandel kalian. Terus habis itu hari berikutnya aku masih ngerasa sakit setelah minum obat itu. 2 harinya itu setelah itu aku masih merasa sakit, dan ternyata aku mengalami efek samping diare. Dan ternyata memang kalau kita diresepkan amoxicillin itu untuk beberapa case itu ada diare, jadi kita harus kasih asupan probiotik untuk pencernaan kita supaya kita nggak terus berlanjut diarenya. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk minum yogurt atau untuk Yakult. Terus yang membantu penyembuhan itu adalah kita tetap harus pantang makan pedas, gorengan. Terus kalau bisa kita makan yang lembut-lembut dulu, kayak makan bubur gitu kan, atau misalkan kayak pokoknya yang makanan yang lembut-lembut deh, yang kita tuh nggak perlu effort banyak dalam mengunyah gitu. Jadi semua hal itu aku coba gitu. Jadi aku juga rajin kumur-kumur. Terus habis itu aku ada obat hisap tantum, namanya tantum lozenge, dan itu emang buat pereda radang tenggorokan gitu. Jadi itu semua aku cobain, dan yang utamanya adalah konsumsi buah apa aja pokoknya yang mengandung banyak air. Terus makan buah itu
benar-benar membantu di saat kita banyak keluar keringat dingin, terus dari efek samping obat itu diare, kita butuh sesuatu yang segar gitu. Jadi buah itu membantu banget untuk proses penyembuhan. Dan jangan lupa untuk tetap banyak minum air, terus habis itu istirahat yang cukup. Dan alhamdulillah untuk hari kelima ini aku udah bisa, hari kelima atau hari keenam dan ketujuh ini aku udah ngerasa lebih baik. Sakit tenggorokan yang amandel yang aku takutin itu udah kerasa nyaman di tenggorokan aku juga. Jadi kayak udah rasanya udah bisa nguap lagi, terus udah, ya pokoknya udah enak. Dan itu udah, aku ngerasa kalau aku udah sembuh gitu. Jadi buat kalian yang pejuang amandel, aku support kalian untuk mudah-mudahan kalian bisa sembuh dan tidak ada komplikasi lain sesudahnya. So itu aja yang bisa aku ceritain, tapi balik lagi, jangan lupa berdoa untuk kesembuhan kita semua. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit yang kecil atau penyakit yang besar. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Oke, segitu dulu cerita-ceritaku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu mensupport teman-teman semua. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti aku akan review hal lainnya lagi. Bye bye.